Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 006 Kundur, dan yang saya muliakan Bapak Ibu Majelis Guru. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Di sini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, di mana Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini guna mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Dan di sini izinkan saya menyampaikan diseminasi ini. Saya tidak ada bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, cuman saya hanya ingin berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak yang telah kami jalani. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk kepada materi tentang budaya positif, nah coba Bapak Ibu perhatikan di depan, ini ada sebuah gambar, ya, ini ada gambar hewan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, ada berapa hewankah yang terdapat pada gambar tersebut? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada berapa hewan yang terdapat pada gambar ini? Ya Bu Siti, berapa Bu Siti? Bu Siti 5. Bisa disebutkan Bu Siti berapa, apa saja hewannya? Di situ ada gajah, terus kuda, anjing, kucing, dan kelinci. Kelinci ada ada yang menjawab lebih daripada 5 Bapak Ibu? Nah, ayo silakan Ibu Marda. Baik, terima kasih Bu Rika. Di sini ada pertama itu kucing, kedua anjing, ketiga keledai, keledai atau kuda, kelinci, paus, gajah. Itu ragu antara buaya atau bukan gitu ya di mulutnya gitu. Nah ya, di mulutnya itu sebenarnya di antara kaki itu seperti ada dan tiada, jadi dia ragu yang di situ. Terima kasih. Ya, telinganya kura-kura, tambahannya telinganya kura-kura. Ada lagi matanya ikan Bu. Matanya ikan, luar biasa. Terima kasih Bu Marda. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tambahan, kira-kira tadi Bu Marda sudah menyebutkan hampir keseluruhan ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu belum terlihat. Silakan. Ular ya. Jadi kita perhatikan ya Bapak Ibu, ada berapa gambar hewan pada gambar tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ada 13 hewan ya Bapak Ibu ya. Yaitu ada gajah, ada nyamuk. Ini Bapak Ibu, ini nyamuk. Nah, kemudian ada keledai, anjing, ular. Ini ularnya yang pada ekornya. Kemudian ada kucing, ada tikus, ada udang, kemudian buaya, ini dekat mulutnya seperti yang disampaikan Bu Marda tadi. Ini ada dolphin, lumba-lumba. Ini ada kepala burung di sini Bu. Kemudian ada ikan, ada kura-kura. Ya, jadi ada 13 hewan pada gambar tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu,
dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita perlu mempelajari atau mengetahui dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada disiplin positif ini ada mengenal yang namanya makna kontrol. Nah, apa itu makna kontrol? Kemudian ada miskonsepsi makna kontrol yang ini yang diluruskan oleh psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser. Apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini mengenai miskonsepsi makna kontrol? Yaitu yang pertama ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Ya Bapak Ibu, ini maksudnya bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Ya, jikalau murid tersebut tidak mau melakukannya, ya. Akan tetapi apabila kita terlihat bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, pada saat itulah kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau wujukan itu adalah contoh-contoh kontrol, ya, bentuk kontrol. Nah, segala proses yang mempengaruhi murid untuk agar dapat berbuat sesuatu yang mereka inginkan, ini merupakan kontrol kita terhadap murid. Nah, pada saat itu murid akan menyadari dan dia akan berusaha menolak atas menolak atas wujukan yang telah guru lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini artinya apa? Menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah ini merupakan kontrol siswa, di mana kontrol ini menuju pada identitas yang gagal. Ya. Kenapa? Karena mereka belajar akan merasa mereka ini buruk tentang dirinya dan mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif pada dirinya yang negatif. Nah, kadangkala guru ini tidak dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku seperti ini karena seringkali guru cukup menggunakan kata bahasa suara yang lebih halus dalam memberikan kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian yang keempat, ini adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Semua orang dewasa, kebanyakan ya Bapak Ibu, percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab kepada murid-murid dalam hal mengontrol murid-murid tersebut untuk berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selagi ada kemajuan dan juga ada pengukuran terhadap kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa dalam jangka waktu panjang mereka akhirnya menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidaklah efektif. Bahkan
dapat menjadi sebuah hubungan menjadi hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey, yaitu Principle Centered Leadership tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada stimulus respon. Sedangkan kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini kalau pada stimulus respon. Sedangkan kalau pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah ini pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Kemudian kita lanjutkan yaitu makna kata disiplin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap
melakukan self-discriminate, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 470. Ini artinya Bapak Ibu, disiplin itu berasal daripada diri kita sendiri. Andaikan diri kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka penguasalah yang akan mendisiplinkan diri kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diane Gossen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang telah disepakati. Ini secara universal ya Bapak Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila kita ketahui bahwa merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak bangsa Indonesia. Apa saja, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Sedangkan menurut Ibu Primary Years Program (PYP), nilai-nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi ini juga merupakan materi yang sangat penting dalam kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua Bapak Ibu, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik, kemudian yang kedua motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Ini motivasi yang sifatnya datangnya dari luar. Nah, ini salah satunya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seseorang yang perlu Bapak Ibu untuk mendapatkan motivasi ini motivasi yang paling terendah. Mereka bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi jika saya melakukan sesuatu? Ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini orang yang mendapatkan motivasi ini, dia pertanyaan yang ada di benaknya itu, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu? Jadi apa yang dia lakukan itu hanya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan imbalan, ingin
mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Sedangkan motivasi intrinsik, ini motivasi yang datangnya dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seseorang yang memiliki motivasi ini pada dirinya, dia akan mengatakan, akan menjadi apa saya jika saya melakukan sesuatu. Itu pencapaiannya untuk kedepannya, ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, analisis teori motivasi. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang saya minta nanti Bapak Ibu coba menjawab dengan sejujur-jujurnya, ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, tadi kita sudah dijelaskan tentang motivasi itu ada dua, ada yang sifatnya intrinsik, kemudian ada yang intrinsik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang Bapak Ibu ada? Apakah dari ekstrinsik atau dari intrinsik? Kira-kira siapa dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan untuk pertanyaan nomor 1? Bapak Solehan bisa? Bapak Solehan, silakan. Baiklah, saya menjawab yang pertama tadi, motivasi apa yang pertama tadi? Yang pertama itu sebuah penghargaan. Jadi ini bagi anak kan kita berikan atau Bapak. oh, bagi saya ya. Yang menjadi dasar, apakah yang menjadi dasar tindakan Bapak Ibu, ya, motivasi itu perlu karena motivasi akan membuat kita lebih semangat. Misalnya kalau kita tidak ada motivasi, tidak akan semangat mengajar di depan kelas. Misalnya dari rumah motivasinya dah tak ada nih, tak semangat, nanti di kelas pun tidak ada semangat. Jadi kita harus mempunyai semangat yang tinggi dalam untuk berdiri di depan kelas. Itu ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Solehan. Berarti Pak Solehan ini menjawab, beliau mengatakan bahwa motivasinya yaitu berasal daripada dirinya sendiri ya Pak Solehan. Ya seperti ini ya Pak. Tentunya Bapak ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang Bapak percaya dan Bapak bisa menghargai diri Bapak sendiri. Benar Bapak? Ya, terima kasih ya Pak Solehan. Kemudian yang kedua, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Nah, siapa kira-kira di antara Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini, yang bisa memberikan tanggapannya? Ibu Yangsi, boleh Ibu Yangsi? Silakan Bu Yangsi. Baiklah, terima kasih Bu Rika. Kalau saya pribadi mungkin datang mungkin tepat waktu itu alasannya karena sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengajar gitu. Jadi tetap datang tepat waktu meskipun tidak ada peraturan harus gini begitu, tidak ada ujian atau gimana. Yang penting tanggung jawab dikerjakan gitu aja.
Baik, terima kasih Bu Yangsi. Berarti sama ya yang Ibu Yangsi sampaikan, berarti motivasi yang ada pada diri Bu Yangsi itu motivasi yang intrinsik ya, yang berasal daripada dari dalam diri Ibu Yangsi sendiri, bahwa Ibu Yangsi ingin menghargai diri sendiri dan percaya dengan nilai-nilai yang kebajikan yang ingin Bu Yangsi miliki ya Bu Yangsi ya. Baik Bapak Ibu, kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Kira-kira di sekolah kita ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat murid-murid kita ini cenderung kemana? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik Bapak Ibu? Boleh memberikan tanggapannya Bapak Ibu? Ibu Siti? Kalau murid biasanya Ya Bu Sri, silakan Bu Sri. kalau untuk murid biasanya mereka ini dia suka apa, motivasi itu yang dipuji. Nah, suka dipuji itu kan kalau murid gitu kan, berarti yang motivasi ekstrinsik. Oke. Ya, terima kasih Bu Sri. Memang ya Ibu Sri, saya juga sepakat yang telah Ibu Sri sampaikan bahwa anak-anak kita sekarang ini kebanyakan itu mereka melakukan sesuatu itu karena motivasi ekstrinsik, ingin mendapatkan pujian daripada gurunya. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana nanti kita menerapkan kepada anak tentang budaya positif, di mana anak-anak ini harus memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, tidak perlu daripada orang lain. Jadi dirinya sendiri yang melakukan, sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita ini dapat kita wujudkan dengan baik. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, apa itu hukuman? Nah, kalau hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga bersifat satu arah, ini hanya guru ya yang bisa memberikan hukuman kepada murid. Kemudian yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi antara guru dengan murid menyepakati. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun disepakati, murid tetap tidak akan merasa nyaman dengan konsekuensi yang diberikan. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini pada konsekuensi. Nah, sedangkan pada restitusi, apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang ketiga, membantu murid berpikir tentang tujuan mulia untuk dirinya dan memperlakukan orang lain. Jadi, jika terdapat permasalahan yang dialami murid, ini lebih baik kita menggunakan dengan cara restitusi ini. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak nantinya ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia ingin
belajar daripada kesalahan yang telah dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, maksudnya ini terhadap korban. Jika misalnya ada permasalahan murid kita dengan temannya, dengan restitusi hubungan antara siswa yang satu dengan temannya ini akan bisa menjadi baik. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi murid kita berikan penawaran untuk melakukan atau mendukung murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, bagaimana penyelesaiannya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya, jikalau murid tersebut sudah melakukan kesalahan yang dia perbuat, maka kita tuntun untuk mereka memulihkan daripada kesalahan tersebut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh murid sehingga murid itu melakukan sesuatu permasalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Dalam menyelesaikan masalah, restitusi ini merupakan cara yang paling baik karena apa? Guru akan membantu murid untuk menemukan bagaimana solusi untuk penyelesaian daripada masalah yang dihadapi murid tersebut. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini maksudnya karakternya yang akan kita perbaiki, bukan tindakan kesalahannya yang kita titik beratkan, tapi nanti pembentukan karakter untuk siswa tersebut menjadi lebih baik. Kemudian restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, yang seperti saya tadi sampaikan bahwa murid akan menemukan solusi untuk daripada penyelesaian masalah yang ada pada dirinya. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi setelah siswa melakukan kesalahan, dia tidak merasa tak punya teman atau merasa sendiri. Jadi kita bisa mengembalikan murid tersebut kepada lingkungannya. Selanjutnya, penghargaan. Nah, dihukum dengan penghargaan. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dampak pemberian penghargaan. Nah, kita selama ini mungkin beranggapan bahwa dengan memberikan penghargaan itu akan memberikan motivasi yang lebih. Tapi ternyata di sini dampak pemberian penghargaan itu ada sifatnya malah yang negatif Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau institusi. Jadi nanti kalau kita selalu memberikan penghargaan, murid ini mengurangi motivasi dari dalam dirinya. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan memang daripada dirinya sendiri untuk mencapai nilai-nilai yang kebajikan yang harus dia miliki. Selanjutnya, nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa tindakan guru. Nah, coba Bapak Ibu jawab kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba Pak Tobi, kira-kira nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi Pak Tobi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, ternyata benar semua. Bapak Ibu berarti sudah memahami apa itu hukuman dan apa itu juga konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Yang mana identitas gagal yang membuat anak akan menuju ke identitas gagal, yaitu adanya hukuman. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang menuju anak itu ke identitas sukses, yang mana disiplin. Disiplin ini kategorinya apa? Konsekuensi dan restitusi. Tapi yang sangat tertinggi, yang sangat bagus itu adalah restitusi. Kenapa? Kalau hukuman ini contohnya Bapak Ibu ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri murid. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Murid, anak akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Nah, apa dampak negatifnya? Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Ini negatifnya pada anak. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Murid dibuat tidak nyaman, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini netral, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus responnya mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Sedangkan kalau restitusi, ini restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini teori kontrol, mendorong disiplin positif dan konsep diri anak menjadi kuat. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sekarang ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kemungkinan pasti Bapak Ibu menjawab untuk keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, pasti Bapak Ibu akan menjawab untuk kesehatan atau juga keselamatan. Ya Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan
menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam, yaitu unsur intrinsik tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau keyakinan kelas, tanggung jawab namanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Biasanya kita membuat peraturan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ini kalau keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini termasuk nilai kebajikannya, yaitu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, kemudian kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, kemudian keamanan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu pasti sudah membuat kesepakatan di kelas. Benar Bapak Ibu? Sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini ada bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita membuatnya dalam bentuk kalimat positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Karena kalau banyak-banyak nanti murid kita pun tak ingat apa yang telah dibuat, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid dengan gurunya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, kita minta pendapat anak-anak murid kita dulu. Apa yang ingin dari mereka ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dan untuk diterapkan bersama-sama di dalam kelas. Siapa yang menerapkan? Bukan hanya murid tapi juga kita sebagai guru, ya Bapak Ibu. Kita dan murid bersama-sama menerapkan daripada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama murid kita tersebut. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang kita buat itu tidak hanya menetap, misalnya kita buat, oh ini harus jangka waktunya 1 semester atau 2 semester, tidak. Kita bisa meninjau kembali apakah keyakinan kelas ini bisa kita ganti atau kita rubah sesuai dengan keadaan di kelas kita. Nah Bapak Ibu, ini yang paling penting poinnya. Dalam menyusun keyakinan kelas, sesuaikan dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh,
jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kita selalu ngomongnya begitu ya Bapak Ibu. Jangan berlari, jangan ribut, jangan apa lagi Bapak Ibu? Jangan menyontek, ya, tidak boleh ribut. Seperti itu biasanya kan Bapak Ibu kita gunakan, itu merupakan kalimat-kalimat negatif. Nah, kalimat-kalimat negatif itu kita rubah dalam bentuk kalimat positif. Itulah keyakinan kelas. Contohnya tadi ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, sekarang coba kalau kita buat misalnya tidak boleh ribut dalam belajar. Kira-kira kalimat positifnya ya seperti apa Bapak Ibu yang kita bisa buat di dalam kelas? Tidak menggunakan kalimat negatif. Siapa yang bisa Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, betul sekali Bu Sri. Belajarlah dengan tertib dan tenang. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Sama Bapak Ibu, murid juga memiliki kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi, ya, sama dengan anak murid. Mereka juga perlu dipenuhi segala kebutuhannya. Apa saja? Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan akan berupa fisiologi, yaitu kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian suatu kelompok. Ini kebutuhan akan psikologis. Ketiga, kebebasan, kebutuhan akan bebas. Artinya apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ini kebutuhan akan senang, ingin bermain, ingin tertawa, humor, antusias. Ini termasuk daripada kebutuhan kesenangan. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan akan kekuatan yang ingin dicapai. Contohnya harga diri, diakui, memimpin, didengar, dianggap berharga. Nah, jikalau ada seorang murid melakukan ada permasalahan yang dialami murid di sekolah, ini berarti menunjukkan bahwa ada kebutuhan dasarnya yang masih belum dipenuhi. Ya Bapak Ibu, misal contoh ada murid itu suka mengambil makanan temannya, itu artinya apa? Kita bisa melihat kebutuhan mana yang murid itu tidak terpenuhi. Berarti pada kebutuhan bertahan hidup. Mungkin kebutuhan akan makannya murid ini tidak terpenuhi secara sempurna atau secara lengkap. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah Bapak Ibu
bagaimana seorang guru menerapkannya di dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum ini seseorang melakukan atau menggunakan hukuman berupa fisik atau juga berupa verbal. Verbal itu berarti dengan ucapan ya Bapak Ibu, dengan kata-kata. Nah, seseorang yang di posisi penghukum ini, dia akan mengatakan bahwa sekolah itu memiliki sistem ya untuk dilakukan kepada murid agar lebih dalam. Kemudian yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru akan berkata lembut kepada muridnya, namun murid ini merasa tidak akan nyaman dengan kata-kata yang diberikan sehingga merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, teman. Nah, posisi teman ini memang tidak menyakiti murid Bapak Ibu, ya. Ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Kita bisa membina hubungan yang baik, yang humoris dengan murid-murid kita. Nah, tapi negatifnya apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak melakukan atau membantu murid-murid kita tersebut, maka murid-murid ini akan kecewa dengan kita karena dia sudah menganggap kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau ini mengawasi, berarti kita bertanggung jawab tentang perilaku-perilaku daripada orang yang kita awasi. Nah, kalau posisi pemantau berarti kita ini akan menerapkan yang namanya peraturan dan juga konsekuensi, sehingga apa Bapak Ibu, hubungan pribadi kita antara kita dengan anak itu juga tidak kurang dekat. Ini kalau kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Inilah posisi yang paling tertinggi Bapak Ibu, ya, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku yang telah dia lakukan dan mendukung murid tersebut mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Jadi inilah peran yang sebaik-baiknya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ya, termasuk yang tadi penghukum, yang posisi kontrol tadi. Ada motivasi eksternal, identitas gagal, ini termasuk penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau yang identifikasi berhasil atau sukses, ini teman, pemantau, ini perilaku kontrol positif. Sedangkan kalau kontrol diri itu yaitu adalah berperan sebagai manajer. Nah, guru berbuat. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Hasilnya, murid menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Saya kecewa dengan kamu, nak. Nah, itu sudah termasuk membuat anak menjadi merasa bersalah. Hasilnya, menyembunyikan. Murid akan menyembunyikan, kemudian menyangkal, kemudian juga murid ini bisa jadi akan berbohong. Sedangkan yang identitas bersukses tadi, perilaku kontrol positif sebagai teman, ini guru berbuat, membuatkan alasan-alasan
untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini kalau kita sebagai temannya Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Ketergantungan. Jadi murid ini tergantung kepada kita. Seperti saya sampaikan tadi, jika kita tidak bisa membantunya, maka murid ini akan kecewa dengan kita. Kemudian pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ini sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, kontrol diri yang manajer ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu bisakah memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, hasilnya menguatkan watak atau karakter murid-murid. Nah, selanjutnya yaitu dalam menerapkan budaya positif, jika terjadi permasalahan pada anak, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa saja tahapan segitiga restitusi itu? Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini dalam menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kata-kata atau pertanyaan apa yang bisa kita sampaikan kepada anak seperti ini Bapak Ibu? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan atau tanggapan yang bisa kita sampaikan kepada murid ketika murid tersebut mengalami permasalahan dan untuk menstabilkan identitasnya dari yang gagal menuju ke identitas sukses. Nah, setelah kita tadi menstabilkan identitas, yang kedua kita lakukan apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan anak dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada kemungkinan beberapa kebutuhan dasar yang murid itu belum terpenuhi, sehingga terjadilah permasalahan atau kasus-kasus yang anak lakukan. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini, kita bisa memberikan tanggapan kepada murid tersebut berupa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, setelah validasi dari tindakan yang salah, kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kepada anak.
Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Berarti ini termotivasi daripada dalam diri kita sendiri. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tuangkan kepada anak, tanyakan kepada anak ketika kita menanyakan keyakinannya untuk anak tersebut bisa menyadari kesalahan yang dia lakukan dan berusaha ingin memperbaiki dirinya menjadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh salah satu penyelesaian kasus yang telah saya lakukan pada kelas saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Anak ini bernama Wafi. Ketika pembelajaran berlangsung, anak ini terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, silakan Bapak Ibu tonton video yang telah saya buat ini. kasus yang saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang 3 tahapan tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan anak. Kemudian saya mendukung siswa untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang dia alami, sehingga anak tersebut dapat menemukan solusinya dan ingin memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, ini akhirnya sampailah kita pada kesimpulan tentang bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu budaya positif dapat terwujud dengan motivasi dari diri sendiri atau intrinsik untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu nilai-nilai yang dihargai dan bermakna. Budaya positif dapat diterapkan dengan melakukan pembiasaan positif, pembiasaan karakter, dan pembelajaran yang positif. Dalam
dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol yang paling tinggi, yaitu kita sebagai guru menjadi manajer bagi murid-murid kita. Demikian Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf jika di dalam penyampaian terdapat kata-kata yang mungkin kurang tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.